Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Masih banyak lah orang yang mengatakan kita belum merdeka, Pak. Halo Sobat Sneaker dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Eli Channel dalam program Sneaker seputar dunia kerja. The best. Merdeka. Merdeka. Ya, nah Sobat Sneakerian, bulan Agustus merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia gitu. Karena kita dapat tahu ya, karena di bulan ini 76 tahun silam kita merayakan atau kita berhasil meraih kemerdekaan kita yang kita perjuangkan setelah dijajah berbagai macam bangsa, namun kita bisa merebut kemerdekaan itu. Nah, merdeka itu sendiri kalau menurut saya berarti bebas dari penghambaan gitu, atau dalam arti bebas dari sesuatu yang membelenggu diri kita terhadap orang lain, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk membincangkan mengenai kemerdekaan ini sudah hadir kembali di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Kadip Trianto SHMH. Iya. Selaku praktisi ketenagakerjaan. Merdeka pokoknya ya. Merdeka. Nah, di episode kali ini kita lebih khusus nih untuk membincangkan topik kemerdekaan dulu. Baru nanti kita ngomongin tentang ketenagakerjaan, ya meskipun nyambung-nyambung ya, Pak. Iya. Harus nyambung. Harus nyambung kayak gitu. Pak, sebetulnya bagaimana untuk memaknai kemerdekaan RI dalam perspektif kemerdekaan atau kebebasan memilih pekerja gitu. Karena kan kita tahu ya, kalau kita bekerja itu kan berarti kita dalam tanda kutip menghamba gitu, bukan menghamba juga, maksudnya dalam tanda kutip kita punya keterbatasan, kebebasan kita dibatasi oleh aturan, oleh kebijakan dari si pemberi kerja. Nah, itu kan kalau tadi kita balik lagi ke definisi, maksudnya kalau menurut saya kemerdekaan itu kan bebas dari belenggu atau ikatan yang sifatnya dari eksternal dari diri kita. Nah, sementara kalau kita bekerja kan berarti kita punya keterbatasan yang diatur lah, dari mulai pakaian, kita nggak boleh sembarangan gitu. Kemudian jam waktunya, ya banyak lah yang sifatnya itu dalam tanda kutip bisa jadi dianggap untuk menghalangi kebebasan itu sendiri. Dan juga dalam konteks memilih pekerjaan, sometimes kita juga dibatasi nih dengan beberapa aturan dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya Pak, menurut Bapak itu bagaimana memaknai kemerdekaan RI dalam konteks memilih pekerjaan? Oke, Mas Rifki ya. Ini saya mesti tarik nafas. Oke. Karena kemerdekaan itu mesti tarik nafas ya. Oke. Ya, jadi sekali merdeka tetap merdeka kan gitu ya. Ada slogan-slogan juga kalau kita lihat waktu kita kecil dulu, sekarang juga masih kecil ya badan kita, tapi ya kan. Dulu orang suka mengatakan dalam film-film itu yang namanya darah masih merah jenderal. Wah, itu di zaman perjuangan tuh ya kan. Artinya begitu gigihnya para pendahulu bangsa ini memperjuangkan sebuah hak ya, namanya kemerdekaan. Kalau tadi Mas Rifki mengatakan bahwa mereka itu bebas dari belenggu, betul, memang dimaknainya harus seperti itu. Tapi di dalam dunia kerja bicara kemerdekaan maupun di masyarakat secara umum, tentunya kita akan melihat sudut pandang masing-masing. Ya, orang bekerja dalam sebuah perikatan itu juga terbelenggu juga namanya, diikat gitu ya. Jadi kemerdekaan itu bagaimana memaknainya tentunya adalah dalam sudut pandang masing-masing. Nah, di dalam dunia kerja tentunya contoh seperti saya saat ini ya, secara individu saya merasa sudah bebas saya, karena saya bisa memberikan pengabdian saya kepada masyarakat. Kemudian saya bisa merasakan ada suatu hasil yang mencukupi kehidupan saya, berarti saya sudah merdeka tuh. Itu dalam konteks saya sebagai individu. Dalam konteks sebagai pekerja masih banyak lah orang yang mengatakan kita belum merdeka, Pak. Apa contohnya? Misalnya upah masih terbelenggu. Ya, dengan satu waktu yang diatur, dalam sebuah perikatan yang diatur. Nah, tapi dalam hal ini tentunya kalau boleh saya menggarisbawahi, karena hari ini adalah hari kemerdekaan ya, kita maknai bahwa kemerdekaan itu memang milik dan
hak dari seluruh warga negara, sehingga kebebasan itu harus diartikan dalam konteks individu. Dalam konteks negara kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Dalam konteks kemerdekaan yang saat ini kita mengisi pembangunan adalah konteks kemerdekaan individu. Nah, bagaimana memahaminya ya sudut pandang masing-masing, Mas Rifki ya. Nah, sekali lagi bahwa di dalam dunia kerja kalau kita mau jujur masih terlalu banyak ya perikatan-perikatan yang tidak menggambarkan ya adanya kebebasan. Yap. Ya, adanya kemudahan, adanya apa ya pekerja-pekerja yang masih merasa terbelenggu. Iya. Ya, kebebasan tadi terbelenggu. Karena apa? Karena memang di negeri kita ini, mungkin di negara lain juga seperti itu ya, bahwa kemerdekaan itu bukan tak terbatas, pasti ada batasan-batasannya. Karena negeri kita ini kan negeri yang penuh dengan batasan, wilayah saja ada batasannya, ya kan? Maka kebebasan itu pun harus ada batasan. Untuk apa? Agar kita tetap menghargai namanya norma-norma kehidupan di dalam bermasyarakat. Begitu, tapi sekali merdeka tetap merdeka. Iya, betul. Nah, berarti kalau dalam konteksnya tenaga kerja itu ya mereka itu sudah bebas secara individu gitu, tetapi karena memang mereka ada keterikatan ya memang mau tidak mau kemerdekaannya itu dibatasi gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Dibatasi oleh apa? Oleh aturan-aturan, oleh norma. Nah, di dalam konteks bernegara juga kan dibatasi oleh norma-norma gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada topiknya ya. Di dalam dunia kerja ya terbatas karena adanya norma namanya aturan. Aturan itu dituangkan di mana? Di dalam peraturan perusahaan, dalam PKB, di dalam perjanjian kerja, dan lebih besarnya lagi itu di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Di sana mengatur batasan-batasan. Tapi tidak berarti bahwa negara tidak hadir lah. Lagi-lagi nih ya negara harus hadir ya. Okay. Nah, kemudian bagaimana tadi itu Bapak bilang negara itu hadir. Nah, bagaimana peran negara itu dalam melindungi tadi kan? Karena kan kita punya hak merdeka tapi kan dibatasi gitu. Nah, sometimes ada beberapa mungkin sudut pandang yang berbeda bahwa ternyata hak saya terlalu direnggut kemerdekaan saya oleh pemilik pekerja gitu dan lain sebagainya, sehingga membuat hak-hak bisa jadi dalam tanda kutip pekerja itu tercederai seperti itu. Nah, bagaimana peran negara itu hadir untuk hak memilih pekerja atau hak merdeka dalam bekerja itu? Oke, karena hari ini hari kemerdekaan, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas, sudah sangat clear di sana. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami beberapa kali ya perubahan ya. Tetapi khusus terkait dengan pembukaan ya, Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri tidak pernah dilakukan perubahan. Kenapa? Karena di situ muatannya tuh sangat-sangat mendasar terhadap kebutuhan negara maupun kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh misalnya di alinea pertama ya, jelas dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ingat, itu hak. Jadi merdeka itu hak individu segala bangsa. Nah, oleh karena itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan. Tidak boleh ada tidak boleh ada bentuk penjajahan. Bentuk-bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa itu kemanusiaan dan keadilan? Itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini wujud bahwa negara hadir. Kemudian kehadiran negara yang berikutnya di alinea ketiga juga di sana jelas bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan datang begitu saja ya, karena adanya keinginan dari Sang Pencipta namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sama Pencipta yang Maha Kuasa, tetapi ya adanya upaya usaha dari bangsa ini, maka di situ dikatakan bahwa dengan didorong oleh keinginan luhur. Keinginan itu adalah keinginan bangsa ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Lagi-lagi bahwa merdeka itu adalah bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Artinya sejak itu rakyat Indonesia sudah punya statement tunggal bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Jadi dalam hukum apapun termasuk ketenagakerjaan seharusnya ada kebebasan, nilai-nilai kebebasan di situ. Lanjut yang berikutnya Mas Rifki ya, bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat juga sangat clear lagi bahwa untuk membentuk sebuah pemerintahan, karena negara sudah merdeka harus ada pemerintahannya ya, harus ada yang mengaturnya.
kemudian negara itu juga harus melindungi bangsanya, karena tadi sudah statementnya lah kita bangsa yang merdeka ya. Maka untuk mewujudkan kemerdekaan itu bagaimana mesejahterakan bangsa ya, di alinea yang keempat ada mandatori lagi bahwa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, maka undang dasar itu merupakan tonggak ya, merupakan tonggak pedoman ya bagi bangsa kita di dalam mengisi kemerdekaan itu, yang kemudian dituangkanlah di dalam aturan-aturan perundangan yang lainnya. Nah, kemudian sebagai kunci pokok ya Mas Rifki dan rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, bahwa pemerintahan negara kita, pemerintahan negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan kepada hukum. Maka merdeka itu tidak berarti kita bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi kita harus tetap berpedoman kepada norma-norma hukum yang ada di negeri kita, karena negeri kita adalah negeri hukum, negara hukum gitu ya. Seperti itu memaknainya ya. Maka hadir negara di situ. Dari mana kehadiran yang pertama tadi di dalam naskah, di dalam pertama para pendiri itu menyatakan bahwa kita merdeka di dalam pembukaan Undang Dasar 1945. 17 Agustus ini memang kita harus nasionalisme. Iya, harus. Maka saya hari ini ya memang harus berpakaian seperti ini ya. Ya karena jujur saja Mas Riki ya, saya sejak kecil tuh paling suka banget menggunakan warna merah putih ya. Nah apalagi di masyarakat. Saya paling paling gigih mengobarkan, mengajak ya masyarakat untuk selalu bagaimana menjalin sebuah kehidupan berbangsa ini dalam suasana yang merdeka. Kita punya jiwa nasionalis gitu ya. Maka setiap tanggal 1 Agustus setiap tahun saya selalu mengajak masyarakat di lingkungan saya tinggal ya untuk langsung merias dengan warna merah putih ya. Kalau rekan-rekan sekalian mau lihat, Mas Rik mau lihat ya, boleh mampir nih Pak. Boleh mampir ya di lingkungan saya tinggal, bahkan di rumah saya orang yang selalu pertama di lingkungan tuh langsung memasang selayar merah putih ya. Walaupun rumah saya kecil tapi saya ingin bahwa itu perwakilan dari jiwa ya, rasa atau jiwa nasionalis kita. Nah, tadi kita udah ngomongin negara secara umum untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam memilih pekerjaan dan juga perlindungan pekerja di dalam dunia kerja. Itu kan peran negara secara umum yang diatur undang-undang. Kemudian negara itu kan punya perangkat negara gitu ya, ada yang bentuk pemerintahannya itu. Nah, fungsi pemerintah selama ini itu Pak, turunannya itu bagaimana secara langsung implementasinya untuk melindungi hak-hak pekerja mungkin, ataupun hak kebebasan untuk memilih pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, jadi sekali lagi ya bahwa pemerintah fungsinya adalah mengatur. Untuk mengatur berarti harus ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan mainnya. Nah, fungsi mengatur tadi ya, di dalam aturan-aturan tadi ya, bukan hanya memerintah. Pemerintah ini harus melayani juga, karena fungsinya juga bukan hanya mengatur, memerintah, tetapi dia harus melayani masyarakat sebagai bagian dari anak bangsa yang tadi sudah dimerdekakan di tanggal 17 Agustus pada 45 tahunnya ya, 76 tahun ya. Iya. 76 tahun yang lalu sudah tua juga tuh. Seharusnya kemerdekaan itu betul-betul sudah menjadi hak hakiki ya dari seluruh individu. 76 tahun Rif ya. Sudah tua loh itu ya. Nah, lalu fungsi pengaturan itu bisa dimunculkan di dalam berbagai regulasi-regulasi ya oleh pemerintah. Kan pemerintah fungsinya mengajukan ya sebuah produk-produk hukum, kemudian disahkan oleh anggota dewan kita. Artinya fungsi pemerintah di sini selalu menyiapkan sebuah aturan-aturan, norma-norma agar kehidupan berbangsa bernegara ini bisa betul-betul menuju kemerdekaan yang hakiki. Lalu di samping pengaturan, fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, kemudian pemberdayaan, juga ada fungsi-fungsi perlindungan. Nah, kalau kita tarik lagi kepada fungsi perlindungan di dalam dunia kerja, banyak sekali. Maka undang-undang ketenagakerjaan kita yang sekarang ada di dalam satu bagian dari undang-undang cipta kerja ya, itu semuanya mengarah pada bagaimana hadirnya negara memberikan perlindungan bagi anak bangsa yang disebut dengan kaum pekerja ya.
Tetapi tidak berarti bahwa pengusaha juga tidak memperoleh pelindungan. Maka Undang-Undang Cipta Kerja itu melindungi para pihak, keseluruhannya kita lindungi. Contoh konkret misalnya ya, kenapa sih sebuah perjanjian kerja yang berawal dari hukum privat ya, berarti siapa yang melakukan maka menjadi undang-undang baginya, tetapi kok negara campur tangan ya, di mana bukti campur tangannya itu di dalam sebuah ketentuan bahwa setiap perjanjian kerja waktu tertentu itu kan dicatatkan ya kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Itu menunjukkan hadirnya negara di samping membuat pengaturan, tetapi bagaimana negara hadir menjamin bahwa pelindungan dan haknya itu betul-betul sudah terikat di dalam sebuah status hubungan kerja. Begitu, Bos. Oke. Jadi semakin detail lagi gitu ya, Pak. Tadi undang-undang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu negara itu sudah berkomitmen untuk melindungi hak pekerja dan juga bahkan melindungi masyarakat Indonesia secara umum gitu kan. Kemudian melalui aparatnya, melalui pemerintahan itu lebih detail lagi mengatur secara spesifik bagaimana norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku untuk tetap sama-sama melindungi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Iya betul. Jadi perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan kan untuk menjamin hak-hak tadi ya, hak-hak dasar pekerja atau buruh. Saya ingatkan lagi, untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh. Apa itu hak-hak dasar buruh? Diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Nah, perlakuan juga seperti itu ya. Di tempat kerja tidak boleh ada namanya penjajahan di tempat kerja. Ya. Betul bahwa hubungan kerja itu diawali dengan adanya perintah, tapi tidak boleh juga pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha misalnya gitu ya, disebut dia pengusaha selaku pemberi kerja, memberikan perintah semaunya, artinya tanpa mempertimbangkan azas-azas dasar tadi, apalagi dia memberikan sebuah sikap-sikap yang diskriminatif gitu ya, kepada antara gender laki dan perempuan, itu sangat-sangat dilarang. Karena apa? Jelas di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan ya, di sana sudah mengamanatkan ya bahwa untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh ya, dan kesamaan di dalam memperoleh pekerjaan, perlakuan yang tidak diskriminatif atas dasar apapun, itu semua dirangkai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Ya kalau Anda bekerja tidak sejahtera, buat apa? Mendingan nggak usah kerja, mendingan jadi pengusaha gitu kan. Iya, cuma kapan lu jadi pengusaha? Aduh, nanti dulu deh, Pak. Oke, tadi kan ada perlindungan dari untuk pekerja khususnya terhadap misalkan ada dalam tanda kutip misalnya bos yang memberikan tugas-tugas seolah-olah menjajah dan lain sebagainya. Nah itu tapi ya Pak, itu kan ada tetap aja ada yang namanya asimetris atau perbedaan bargaining position yang sometimes pekerja itu ada nih sebenarnya haknya, tapi karena dia merasa tidak enak karena dia sebagai bawahan dan ada bosnya atau ada atasannya, akhirnya mau tidak mau mereka tunduk atau ikut dalam perintahnya tersebut. Sementara mungkin bisa jadi perintah atau arahannya itu di luar konteks dari job desk-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh kasus yang seperti ini bagaimana itu Pak untuk tadi kan karena kita ngomongin negara dan juga pemerintah. Nah, ini bagaimana peran pemerintah itu untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Oke, ada namanya diskresi. Ya, diskresi itu sebuah kewenangan ya, kewenangan administratur dalam hal ini pemerintah ya, untuk melakukan apa saja sepanjang atau yang belum diatur dalam perundangan atau terjadi stagnan di sana. Maka di dalam konteks hubungan kerja, pekerja itu sebetulnya hebat loh. Ya, dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja saja dinyatakan bahwa pekerja punya hak untuk menolak bekerja manakala menurut dirinya, yaitu pekerja ya, itu akan membahayakan bagi keselamatannya. Itu salah satu contoh ya, diskresi pemerintah menerapkan aturan itu. Pekerja boleh tidak mengikuti perintah perusahaan kalau menurut dirinya itu akan membahayakan. Nah, itu bagian dari cara-cara pemerintah hadir ya, memberikan konsep-konsep hubungan industrial yang berkeadilan. Nah, lalu bagaimana tadi terkait masih dengan perintah-perintah ya, negara melalui pemerintah dalam ini melalui Kementerian Ketenagakerjaan, kita membuat satu produk-produk aturan ya, bagaimana menjalin sebuah hubungan
kerja yang harmonis di tempat kerja, ya. Di situ dilakukanlah berbagai aturan-aturan, diaturlah berbagai fungsi-fungsi dari para pihak, hak dan kewajibannya. Nah, itu cara-cara negara hadir yang memberikan perlindungan. Ya kalau kita tidak hadir, negara tidak hadir melalui yang disebut dengan pemerintah tadi, maka hak-hak dasar daripada pekerja itu kemungkinan sekali akan terabaikan. Tetapi memang karena ini suasana kemerdekaan, ya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa sudut pandang kemerdekaan itu tetap dalam sudut pandang masing-masing. Dalam dunia kerja masih begitu banyak pekerja yang terjajah. Terjajah apanya? Terjajah hak dan hak dasar tadi itu masih terjajah, ya. Banyaklah contoh-contohnya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang betul-betul kita katakan bahwa itu merupakan hak dasar, hak pribadi, ya, yang dilanggar oleh pemberi kerja. Itu banyak sekali dalam dunia kerja. Tetapi kita harus melihat perjalanan bangsa ini, bahwa kita saat ini betul-betul memang sedang membutuhkan sebuah kondisi hubungan industrial yang betul-betul memerlukan saling pengertian, ya, antara pekerja dan pengusaha. Saat ini bukan saatnya untuk menerapkan merdeka dalam artian yang tak terbatas, tapi justru kemerdekaan yang terbatas. Terbatas di mana? Terbatas dalam norma saling memahami keadaan. Oke. Ya, karena pandemi, Rifki, ya. Jadi tetap harus terbatas. Ya. Tapi tadi saya tertarik gitu, Ya. ngomongin ada undang-undang yang tadi ngomongin tentang kalau seandainya itu bisa membahayakan pekerja boleh menolak. Tapi kan itu balik lagi perspektif ya, Pak. Ya, Nah, bukan perspektif, itu aturan. aturan. Itu aturan, ketentuan tuh dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja itu ada aturan, itu hak pekerja, ya. Nah, kalau hak berarti timbul kan karena ada hubungan kerja, ya. Kewajibannya dia jalanin, yaitu haknya dia harus memperoleh perlindungan keselamatan, salah satu diantaranya. Nah maksud saya itu apakah ada indikator atau ada hal-hal yang dijadikan standar, hal ini bisa dijadikan sama-sama, ya ini dikatakan bahaya gitu, karena banyak kasus misalkan gini, menurut bosnya ini nggak berbahaya gitu, atau masih bisa mampu dikerjakan, tapi menurut si pekerjanya ini bahaya. Nah karena tadi pekerja tidak punya bargaining position untuk punya hak, atau kadang-kadang dia nggak enak atau segala macam, akhirnya ya dikerjakan. Nanti di PHK gitu, ya. Kalau nggak nurut di PHK gitu, kan, dipecat lah istilahnya gitu. PHK ke bahasa yang normatif, ya, dipecat gitu kan bahasa lu kan gitu kan. Iya, nih gue dipecat nih, Pak, gara-gara apa? Gara-gara gue nggak nurutin perintahnya. Ya kita lihat perintahnya apa kan itu. Nah, di masa pandemi, di penerapan protokol COVID, ya, protokol kesehatan di COVID-19 ini, itu kan bagian dari, ya, hak juga, hak buruh, ya. Makanya kalau kita diperintahkan tetap masuk bekerja, ya, sementara aturan mengatur tidak boleh melakukan aktivitas di masa pandemi ini, ya, misalnya gitu kan, itu juga pekerja boleh menolak. Kenapa? Satu, itu merupakan hak. Yang kedua, ada dasarnya pemerintah mengatur seperti itu kan, nggak boleh masuk kerja misalnya gitu kan. Nah, yang ketiga yang paling pokok, membahayakan bagi dirinya. Ya, contoh konkret misalnya wanita hamil, jelas itu dilarang, tidak boleh melakukan pekerjaan gitu, ya. Kenapa? Akan membahayakan bukan hanya bagi si ibunya, tetapi bagi janin yang dikandungnya. Nah, perlindungan di bidang ketenagakerjaan itu mulai di dalam perut, mulai di dalam rahim sang ibu. Itu sudah diatur oleh negara, perlindungan buruh itu sampai segitu. Tetapi kok wanita hamil tadi tetap diperintahkan bekerja, dia boleh menolak. Ya, tapi apalah daya tadi Rifki bilang kan, kalau saya menolak di PHK saya. Nah, kalau di PHK gimana? Ya Anda datang saja ke Kementerian Ketenagakerjaan, ke Dinas Tenaga setempat gitu, ya. Silakan Anda mengadu, laporkan. Itu jelas itu pelanggaran, ya, pelanggaran hak, ya. Hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Keselamatan Kerja. Nah, sekarang kalau dilanjutkan terus seperti itu apa? Ya berarti pengusaha melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, pengusaha juga tidak bebas, tidak merdeka sekeinginannya, terbatas oleh norma dan aturan tadi. Gitu. Nah ini banyak banget nih kasus-kasus, misalkan lagi WF, kan kita situasinya WFA, tapi ada beberapa perusahaan yang tetap dalam tanda kutip nakal untuk masih memperkerjakan karyawannya dan sebagainya. Nah dengan dalih, ini saya punya contoh kasus misalnya teman saya gitu, ya, dia punya kantor, dia tetap mem-WFO-kan karyawannya dengan dalih ya kita jaraknya udah jauh-jauh juga gitu, karena mungkin dalam tanda kutip karyawannya di tempat sana bisa jadi hanya sedikit seperti itu.
Jadi jaraknya jauh. Nah, dengan dalih yang harusnya WFH 75%, tapi dia kan tetap 100%, tapi jaraknya jauh-jauh, berarti itu kan sebenarnya udah secara aturan udah melanggar gitu ya Pak ya? Iya, karena gini ya, oke, di misalnya di tempat TV bekerja karyawannya 10 orang, Mm-mm. tapi ruangannya begitu luas, Mm-mm. sehingga kemungkinan untuk physical distancing itu sangat terpenuhi. Mm-mm. Tetapi ingat bahwa prokes itu ya, syarat-syarat sekali ini keselamatan kerja di dalam masa pandemi ini bukan hanya di tempat kerjanya saja, Mm-mm. tetapi begitu semakin banyaknya buruh atau pekerja yang hadir di tempat kerja yang sama tadi, itu kan di luar sana juga akan terjadi Iya. pengelompokan massa juga, ya kerumunan yang banyak mungkin di transportasinya, Mm-mm. di apa namanya, di sarana umum yang lain. Nah, itu juga diatur. Itulah sebabnya maka diatur jumlah orang yang bekerja agar baik di dalam tempat kerja maupun di luar tempat kerja itu tidak terjadi penumpukan massa. Sudahlah, hari ini kali ini kita merdeka dalam artian kita harus menghargai bahwa kondisi ini adalah kemerdekaan individu masing-masing. Kita merdeka untuk terlepas dari wabah namanya COVID-19. Itu kemerdekaan juga, gitu kan. Nah, terus sama sneakerian yang punya mungkin keluhan yang mirip-mirip tadi udah disampaikan nih, bahwa memang pokoknya jangan takut gitu. Hak-hak pekerja, hak kebebasan, hak kemerdekaan pekerja khususnya itu benar-benar sudah dilindungi oleh negara, dan juga hadirnya peran dari pemerintah untuk mengatur bagaimana hak dan kewajiban antara pekerja dan juga pemberi kerja. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa bahwa di dalam kebebasan tadi juga ada norma, ada batasan-batasan. Sebagai contoh bahwa buruh itu kan bebas untuk membentuk ya sebuah organisasi, misalnya nih sebagai contoh saja ya, boleh membentuk serikat pekerja di tempat kerja, bahkan pengusaha dilarang menghalang-halangi ya. Tetapi tetap harus memperhatikan batasan-batasan. Kan fungsi daripada pembentukan serikat pekerja di tempat kerja ini kan sebagai bentuk kemitraan dengan pemberi kerja agar permasalahan-permasalahan itu tidak datangnya secara individu beramai-ramai, tetapi berkelompok. Jadi perwakilan daripada pekerja untuk menyelesaikan, untuk mendiskusikan berbagai persoalan ketenagaan di tempat kerja. Jangan diartikan bahwa begitu sudah terbentuk serikat pekerja maka bebas melakukan tindakan-tindakan, bebas melakukan keinginan-keinginannya, tidak juga ya, karena tetap kebebasan itu terbatas ya, terbatas oleh norma yang mengaturnya. Untuk apa? Untuk menghargai namanya hak asasi manusia, karena secara individu kita terlahir itu sudah mempunyai hak yang sangat prerogatif. Itulah hak asasi manusia yang terlahir dari Sang Pencipta namanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa banget nih perbincangan kita di episode kali ini, dari ngomongin kemerdekaan Indonesia dan peran negara dan juga peran pemerintah untuk melindungi hak-hak kemerdekaan para pekerja atau para buruh. Iya, kan harus semangat. Namanya kemerdekaan, harus semangat ya kan. Iya. Dan jangan lupa sekali merdeka, nama konsep kemerdekaan. Nah, Sobat Sneakerian, ternyata kita dapat kiriman nih dari Sobat Sneakerian yang ada di manapun Anda berada. Terima kasih kirimannya. Kita dapat kiriman Kindi, yaitu sejenis milk tea gitu ya Pak. Boleh Oh dilihat, Pak? iya, boleh ya. Lihat. Oh, ini cantik ya. Iya, kecil. Nah, ini nih salah satu usaha inisiatif dari masyarakat untuk terus berwirausaha gitu ya Pak, untuk menyambung kehidupan perekonomiannya mereka. Harus didukung nih, support produk lokal Kindi. Nah, ada hashtagnya gitu, dibilang minum Kindi sambil senyum. Jangan lupa ucapkan terima kasih untuk diri sendiri karena sudah bisa melewati hal-hal terberat dalam hidup ini. Waduh, sayang banget. Ada banyak varian kelihatannya Mas iya. Rifki ya. Apa saja nih variannya nih? Oke, kalau saya punya yang Oreo milk tea. Terus di sini ada coklat milk. Terus apa lagi nih? Banyak nih varian. Coconut milk juga ada. Kemudian regal milk. Nah, mungkin ini susu campur regal nih, mungkin teman-teman sneakerian yang suka minum susu sambil makan biskuit regal. Dan ini ada milk tea. Jadi teh susu kayak gitu. Nah, ini varian-varian dari Kindi. Jangan lupa untuk support terus produk lokal. Terima kasih yang telah mengirimkan Kindi. Iya, memang ini generasi muda luar biasa ya. Iya.
dalam keadaan pandemi masih terus juga berinovasi, Iya, begitu betul. ya. Kemerdekaan berinovasi. Oke, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Oke, nah udah selesai tadi perbincangan kita. Namun bukan selesai dalam arti selesai, tapi kita mesti sambung di episode-episode berikutnya masih dalam konteks atau perbincangan mengenai kemerdekaan bagi pekerja itu sendiri, dan mungkin isunya akan lebih spesifik lagi nih nanti di episode ke depan, mengangkat contoh kasus yang kadang-kadang kemerdekaan buruh atau pekerja itu direnggut gitu seolah-olah. Oke, nah jangan lupa saksikan terus. Oh, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube LI Channel. Oke, sampai ketemu lagi sahabat sneaker ya.